Halo semua, perkenalkan nama saya Maria Stelia Niron. Saya berasal dari kelas 11 IPS 2. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang kebudayaan. Seperti yang sudah kita ketahui, Indonesia banyak sekali memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Begitu pula dengan adat istiadatnya. Nah, di sini saya akan mengambil salah satu kebudayaan, yaitu kebudayaan dari Nusa Tenggara Timur, khususnya kebudayaan Manggarai. Adat istiadat kebudayaan Manggarai yang akan saya ambil yaitu tarian adat caci. Tarian caci merupakan tarian perang yang dibalut dalam bentuk tarian. Tari caci juga menjadi simbol pertobatan dalam kehidupan manusia. Nama caci berasal dari dua kata, yakni ca yang berarti satu dan ci yang berarti uji. Caci berarti uji satu lawan satu yang mengandung makna kepahlawanan dan keperkasaan. Lalu, tari caci dimainkan oleh sepasang penari laki-laki yang berumur antara 25 sampai 50 tahun bahkan lebih. Tari caci dimainkan dalam bentuk kelompok, tuan rumah sebagai ataone dan kelompok pendatang yang berasal dari desa lain sebagai atapeang. Lalu, sebagai pembuka tari caci ditampilkan tari danding atau tandak Manggarai. Para penari caci menari sambil menggunakan senjata, yaitu cambuk yang bertindak sebagai penyerang dan perisai untuk bertahan. Berikutnya, sebelum beradu, setiap penari melakukan gerakan pemanasan otot. Masing-masing penari menggerakkan badan mirip dengan gerakan kuda-kuda. Penari tidak hanya menari, namun juga meluncurkan cambuknya ke lawan sembari berpantun dan bernyanyi untuk menantang lawannya. Setiap kelompok terdiri dari 8 orang pemuda yang bertarung menghadapi lawan. Dengan destar atau ikat kepala serta sarung songket, para penari berjejer dan mencari dendang lagu daerah yang dinyanyikan dengan lantang. Berikutnya, secara umum, tarian caci adalah tari perang sekaligus permainan rakyat antara sepasang penari laki-laki yang bertarung dengan cambuk dan perisai. Lalu yang berikutnya ada tata rias dan busana. Tata rias dan busana yang dikenakan para penari caci adalah celana panjang yang berwarna putih dengan dipadukan kain songke. Lalu yang berikutnya ada perlengkapan busana atau kostum para penari caci. Yang pertama ada panggal. Panggal terletak pada bagian kepala, terbuat dari kulit kerbau yang dilapisi kain khas adat Manggarai dan dihiasi ornamen renda. Panggal ini berbentuk persegi 4 dan pada bagian atas berbentuk seperti tanduk kerbau yang berhiaskan bulu ekor kambing. Lalu yang berikut ada nggorong atau nggiring-giring. Nggorong terbuat dari logam yang diikatkan pada pinggang pemain. Fungsi nggorong menambah kegagahan pemain karena suaranya yang berbunyi pada saat pemain bergerak. Lalu yang berikutnya ada lipa songke atau kain songke. Lipa songke merupakan sarung berwarna hitam yang bersulam khas Manggarai. Kain dengan dikombinasikan warna-warni yang minim disebut lipa laco, sedangkan yang banyak kombinasi sulamnya disebut dengan jok. Sulaman lipa songke menggunakan benang yang disisipkan di tengah kain tenunan. Pada tari cica, lipa songke dipakai hanya sebatas lutut. Lalu yang berikutnya ada tubirapa. Tubirapa adalah perhiasan manik-manik yang digunakan pada wajah bersamaan dengan destar. Destar adalah pakaian adat laki-laki yang hampir mirip dengan sapu dengan cara dililitkan pada kepala dan berfungsi sebagai pelindung wajah. Lalu yang berikut ada selendang. Selendang berfungsi atau digunakan untuk mengikat pinggang para pemain dengan hasil tenunan khas Manggarai. Lalu yang berikut ada ndeki. Ndeki merupakan aksesoris yang terbuat dari bulu ekor kambing yang berfungsi sebagai pelindung punggung. Selain itu juga melambangkan kejantanan. Lalu yang berikutnya ada larik. Larik yang digunakan untuk menyerang. Lalu setelah itu ada nggiling. Nggiling
yang digunakan untuk menahan diri dari serangan lawan. Lalu yang berikutnya itu ada makna tarian caci. Tarian caci mengandung makna simbolis yang melambangkan kejantanan, keberanian, kegagahan, dan sportivitas. Itu saja dari saya. Sekian dan terima kasih.